Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shen Acia Maradin. Saya bersekolah di SMA Negeri 13 Jakarta, tepatnya kelas 10 IPA 3. Lanjut saja ke materinya tentang protista. Seperti yang kita tahu, protista dibagi menjadi 3, yaitu mirip jamur, mirip hewan, dan mirip tumbuhan. Nah, untuk yang mirip tumbuhan dibagi lagi menjadi 6, yaitu Euglenophyta, yang kedua ada Chrysophyta, yang ketiga ada Pyrophyta, yang keempat ada Chlorophyta, yang kelima ada Phaeophyta, dan yang terakhir ada Rhodophyta. Nah, tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang Chrysophyta dan Pyrophyta. Materi pertama adalah Chrysophyta atau alga emas. Kenapa sih disebut sebagai alga emas? Karena sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut. Pigmen yang terkandung adalah xanthofil, dan dinding selnya mengandung hemiselulosa, pektin, dan silikat. Dia bersifat fotoautotrof sehingga menyimpan cadangan makanannya berupa karbohidrat atau lemak. Struktur dari Chrysophyta itu isi sel terdiri dari Xanthophyce, Chrysophyce, dan Bacillariophyce. Kloroplasnya berwarna coklat keemasan, memiliki ribosom, flagel, vakuola kontraktil, badan Golgi, dan juga nukleus. Habitat Chrysophyta. Chrysophyta biasanya hidup di tempat yang basah, seperti air laut, air tawar, dan air tanah yang lembab. Bagaimana cara bereproduksinya? Dia bisa bereproduksi secara dua hal, yaitu seksual dengan aseksual. Secara seksual, dia melakukan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Sedangkan secara aseksual, dia melakukan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Apa sih manfaatnya? Apakah dia punya peran positif? Iya, dia punya, yaitu sebagai bahan alat penyadap suara dan juga untuk membuat saringan. Contoh spesies dari Chrysophyta adalah sebagai berikut. Nah, untuk materi yang kedua, Pyrophyta atau ganggang api. Bagaimana sih ciri-cirinya? Dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu warna dominan dan pigmen fotosintesisnya adalah klorofil A, klorofil C, karoten, dan xanthofil. Dia juga bersifat fotoautotrof sehingga menyimpan cadangan makanannya berupa pati, dan penyusun dinding selnya selulosa submembran. Di mana dia tinggal? Habitatnya adalah lautan dan sungai. Reproduksinya dia bisa dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah aseksual, yaitu melakukan pembelahan sel. Yang kedua adalah dengan cara seksual. Dalam satu sel terbentuk 4 isogamet dan masing-masingnya mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Dan yang terakhir adalah dengan cara sporik, yaitu dengan zoospora. Apa peranan positifnya? Peranan positifnya adalah sebagai bahan obat-obatan dan juga sebagai bahan dasar makanan. Apa saja jenis-jenis ganggang api? Yang pertama adalah Pfiesteria, yaitu penyebab rusaknya sistem saraf. Yang kedua ada Gymnodium breve, yaitu koordinasi gerakan otot. Dan yang ketiga adalah Lingolodium polyedrum, yaitu penyebab hilangnya koordinasi tubuh. Dan yang terakhir ada Gambardiscus toxicus, yaitu dia berbeda sendiri, yaitu dia tidak menghasilkan racun. Itu saja materi yang saya sampaikan hari kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.